Selanjutnya terkait dengan dua aliran pemikiran dasar dalam manajemen yang berkorelasi dengan perilaku organisasi. Kita akan membahas pada yang kedua, aliran hubungan manusia, the human relation. Aliran pemikiran yang kedua dalam manajemen adalah aliran hubungan manusia, the human relation, yang merupakan rangkaian para penulis dalam fisiologi industri seperti Maslow, McGregor, dan Herbert. Elton Mayo dianggap sebagai pendiri teori hubungan manusia. Elton Mayo adalah seorang ahli dalam bidang fisiologi, sosiologi, dan teori organisasi. Beberapa riset terkait dengan productivity dari tenaga kerja di Houghton Plant, Western Electronic Company USA tahun 1930. Dapat dipahami bahwa Elton Mayo berada di posisi periode industri 1 dan periode industri 2.0 ya. Jadi Elton Mayo dengan ahlinya fisiologi, sosiologi, kemudian ada riset terkait dengan Houghton pada tahun 1930 di USA. Dalam sejarahnya, Elton Mayo dilahirkan di Australia pada tahun 1880, mengajar di Queensland University. Mayo mengikuti studi lanjutan di Edinburgh University, Skotlandia dalam bidang pengobatan. Mayo bergabung dengan Asosiasi Penelitian Psikopatologi Wharton University pada tahun 1926. Selanjutnya dia bergabung ke Harvard University dan mengajar pada Industry Research Faculty. Elton Mayo hidup dalam usia 69 tahun dari tahun 1980 sampai dengan 1949. Sudah memulai percobaan dengan lebih kurang 30 pekerja di pabrik Houghton pada tahun 1924. Yang dikenal saat ini dengan sebagai teori efek Houghton. Jadi pada tahun 1924 ini pada posisi perkembangan industri era kedua. Elton Mayo dan asistennya melakukan penelitian tentang perubahan kondisi kerja di pabrik Western Electric Company dari tahun 1924 sampai dengan tahun 1993 di Houghton dekat kota Chicago, Amerika Serikat. Studi disponsori oleh General Electric. Elton Mayo dan asistennya mereka bereksperimen dengan cahaya, durasi istirahat, dan jam kerja terhadap kondisi kerja. Jadi penelitiannya tentang perubahan kondisi kerja. Elton Mayo berpendapat bahwa sekelompok wanita yang terkena cahaya terlepas dari jumlah dan durasi pencahayaan memiliki efek positif pada penampilan wanita tersebut. Jadi dengan pencahayaan bahwa para pekerja, khususnya pekerja kelompok wanita, itu memberikan penampilan yang lebih positif, memberikan efek positif pada penampilan para wanita, dan ini memberikan kontribusi positif terhadap kinerja para wanita tersebut. Dan selanjutnya bahwa Elton Mayo berpendapat terkait dengan jam istirahat, time for a break. Istirahat yang lebih pendek ataupun yang lebih lama, keduanya
mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, Elton Mayo selama mengamati dalam penelitiannya, bila para pejabat senior sering mengunjungi pekerja di tempat kerja, membuat para pekerja merasa seperti termasuk dalam kelompok elit tertentu, artinya diperhatikan oleh pimpinan mereka. Perhatian personal ini mendorong kelompok kerja untuk bekerja lebih giat sebagai tim dan memberikan upaya maksimal untuk kepentingan organisasi. Itu yang menurut Elton Mayo dalam proses penelitiannya. Kolaborasi dalam kelompok informal juga merupakan salah satu aspek utama dalam teori hubungan manusia. Nah, di dalam penelitian Elton Mayo ini sangat menarik bahwa ada perhatian khusus dari pejabat senior, kemudian ada kelompok kerja, kemudian adanya bekerja lebih giat, kemudian ada untuk kepentingan organisasi. Nah, betapa pentingnya bekerja dalam suatu teamwork. Apa teamwork itu? Nanti di teamwork akan membahas atau akan berinteraksi terkait dengan goal atau tujuan dari organisasi, kemudian visi, kemudian komunikasi. Pada saat ini yang berkembang, kontribusi dari penelitian ini di zaman modern saat ini. Kemudian dia akan membahas masalah skill dalam kelompok kerja tadi, teamwork tadi. Kemudian berbagai riset akan dikembangkan, lalu kolaborasi antara keilmuan, keahlian, dan karakter-karakter yang terbangun dalam teamwork. Dan nantinya semua itu dalam suatu rangkaian pola-pola leadership. Perlu dicatat bahwa dan dipahami setiap organisasi memiliki visi, kemudian memiliki misi, dan pada akhirnya dengan together every achieve more, atau dengan bersama memberikan prestasi yang lebih, akan meningkatkan nilai dari perusahaan tersebut, baik dari aspek size atau ukuran, kemudian pertumbuhan yang pada akhirnya memberikan kebermanfaatan untuk internal dan eksternal pada organisasi tersebut. Itu yang terkait dengan pemikiran aliran hubungan manusia yang dibahas pada penelitian Elton Mayo yang memberikan kontribusi positif dalam perkembangan manajemen. Maka itu tadi bahwasannya perilaku organisasi termasuk dalam kategori manajemen. Kesimpulan yang ditarik dari penelitian Elton Mayo tentang penelitian Horton adalah bahwa memberikan perhatian kepada karyawan menghasilkan peningkatan kinerja. Kelompok pekerja yang terlibat dalam penyelesaian atau tujuan merasa pendapatnya didengar dan merasa kebebasan pribadi yang lebih besar. Para pekerja senang ketika mereka diminta bantuan dan mereka yakin bantuan itu meningkatkan kinerja pekerjaan mereka. Artinya mereka memberikan suatu perilaku dari perhatian tersebut dalam kelompok kerja. Lalu kemudian Elton Mayo juga menegaskan bahwa pemicu konflik antara manajer dan kelompok kerja, bila kebutuhan pekerja sering didasarkan pada sentimen seperti dimiliki suatu kelompok tertentu yang terdapat keberpihakan manajer kepada salah satu kelompok pekerja,
terutama untuk hal pengurangan biaya dan efisiensi. Dapat dipahami bahwa penelitian Elton Mayo ini akan terjadi konflik yang akan memberikan efek negatif bagi keberlangsungan atau proses pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi. Nanti akan timbul dari kelompok konflik ini dua kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda. Ada dua kelompok yang akan memicu konflik yang bisa saja pada akhirnya memberikan suatu hal efek yang sangat-sangat negatif bagi kelangsungan perusahaan atau organisasi. Ini yang dalam penelitian Elton Mayo, pemicu konflik itu antara manajer dan kelompok kerja yang harus dihindarkan. Ini penting, jangan sampai ada keberpihakan pimpinan atau manajer kepada satu kelompok yang tanpa didasari dengan teamwork tadi. Maka untuk menghindari konflik tersebut, penting adanya saat ini yang kita kenal dengannya team building atau tim kerjasama yang kuat antara para pekerja dan skill yang mereka punya. Kemudian terkait dengan itu juga perlu meminimalkan konflik atau memahami betapa pentingnya teamwork. Maka setiap orang harus berperilaku tentang memahami apa itu yang dimaksud dengan leadership. Nanti di leadership ini akan terkait dengan membahas masalah visi, pertanggungjawaban, responsibility, mentor, pengarahan, kemudian support, saling menghargai, menghormati, saling mendukung, kemudian terkait pencapaian target, goals, kemudian bentuk-bentuk komunikasi yang harus dibangun dalam suatu organisasi, di dalam leadership. Kemudian akan dibangun teamwork yang kuat, yang bersinergi dan berkolaborasi, yang didasari oleh etika. Itu penting dipahami terkait dalam pengelolaan tata kelola organisasi, bagaimana nanti bisa risiko-risiko konflik yang akan terjadi di dalam organisasi. Elton Mayo sampai dengan kesimpulan akhir bahwa pertama, karyawan individu harus dilihat sebagai anggota kelompok. Jadi individu yang bergabung dalam anggota kelompok. Kemudian bahwa dalam penelitian Elton Mayo, gaji dan kondisi kerja yang baik kurang penting bagi karyawan. Itu menurut Elton Mayo. Bahwa rasa memiliki terhadap suatu kelompok itu lebih penting. Yang kebersamaan tadi, teamwork tadi. Kemudian yang ketiga, kelompok informal di tempat kerja memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku karyawan di kelompok tersebut. Jadi ada kelompok informal yang sangat memiliki pengaruh yang kuat di dalam perilaku karyawan di dalam kelompok dan bisa saja mempengaruhi organisasi. Yang keempat, bahwa manajer harus memperhatikan kebutuhan sosial dengan serius. Jadi manajer sini sangat memahami betapa pentingnya seorang manajer memahami komponen-komponen terkait dengan leadership. Yang cukup menarik juga dalam penelitian Elton Mayo ini terkait adanya kelompok informal di tempat kerja yang memiliki pengaruh. Nah, ini perlu kita bahas lebih detail atau lebih memahami terkait dengan kelompok informal tersebut, karena ini akan mempengaruhi terhadap perilaku karyawan di kelompok tersebut. Dan bahkan nantinya kalau di tingkat kelompok itu kan di tingkat meso, dan itu akan berkorelasi ke tingkat lebih lanjut atau tingkat lebih tingginya pada tingkat organisasi. Nah, apa yang dimaksud dengan kelompok informal tersebut? Kelompok informal ini penting, sangat penting ya dalam suatu organisasi. Seperti kalau kelompok informal itu terbentuk karena orang bertemu dan berinteraksi. Jadi orang bertemu dan berinteraksi secara teratur.
Kelompok muncul dalam struktur yang ada dan dapat sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, ini kelompok informal ini tadi bisa sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan organisasi dan bisa memicu konflik di dalam organisasi. Kelompok informal mencakup kelompok kepentingan atau interest group, dan juga yang kedua kelompok persahabatan atau friendship group. Lalu kemudian kelompok informal memiliki beberapa fungsi. Pertama, memelihara dan memperkuat norma dan nilai yang sama dari anggota kelompok. Yang kedua, memberi kepuasan sosial dan status dan keamanan. Itu yang terkait dengan kelompok informal. Yang ketiga, membantu anggotanya berkomunikasi antar anggota kelompok. Kemudian yang keempat, membantu memecahkan masalah. Maka dari itu, dalam penelitian Elton Mayo yang nomor 3 tadi, bahwa kelompok informal di tempat kerja memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku karyawan di kelompok tersebut. Dan bahkan ini ada korelasi dengan yang poin nomor 2. Mereka bisa mengabaikan atau tidak begitu memperhatikan gaji dan kondisi kerja yang baik. Itu kurang penting bagi mereka. Yang mereka rasakan adalah rasa memiliki terhadap suatu kelompok. Suatu kelompok ini tadi yang terkait dengan kelompok informal. Betapa pentingnya kelompok informal ini menjadi suatu hal yang menjadi perhatian bagi organisasi dan ataupun perusahaan, bagaimana memanage agar ini menjadi suatu kekuatan atau kekuatan dalam organisasi tersebut. Karena tadi yang kita pahami pada tingkat pertama di tingkat individu, yang kedua di tingkat meso atau tingkat kelompok, yang ketiga tingkat organisasi, bagaimana organisasi berperilaku. Nah, betapa pentingnya hubungan interaksi sosial yang akomodatif atau saling memberikan, memiliki sama visi dan misi, dan nantinya akan memberikan manfaat bagi setiap komponen di dalam organisasi. Betapa pentingnya kontribusi penelitian Elton Mayo ini yang saat ini memberikan menjadi perkembangan dalam manajemen modern pada saat ini. Baik, selanjutnya dari kedua aliran pemikiran tersebut, bila digabungkan atau diintegrasikan, apa yang terjadi kira-kira? Apa yang memberikan manfaat? Bila digabungkan dan diintegrasikan untuk kedua aliran pemikiran tersebut, di mana Tyler fokus dan berkonsentrasi pada teknologi, kemudian Mayo fokus dan berkonsentrasi pada manajemen. Maka integrasi teorinya adalah bahwa organisasi yang menggunakan teknologi mutakhir atau yang terbaru dan secara bersamaan juga mempekerjakan pekerja yang terampil, serta keduanya dikelola dengan baik, akan mencapai sistem yang menghasilkan produktivitas yang maksimum. Karena itu memberikan keuntungan yang optimal bagi organisasi atau perusahaan, baik dari yang dijelaskan tadi terkait dengan business growth atau size dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Jadi dapat dipahami bila kita melakukan merger dan integrasi antara Tyler dan Mayo tadi, di mana Tyler tadi berfokus pada teknologi, sementara Mayo berkonsentrasi pada manajemen orang. Ini akan memberikan efek positif yang sangat luar biasa bagi perusahaan terkait dengan produktivitas yang maksimum bagi organisasi dan perusahaan. Maka penting merger
dan integrasi antara dua penelitian atau dua teori tersebut, dua aliran tersebut ya. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Tetaplah semangat belajar. Belajar itu menyenangkan teman. Salam dari kami, Mawardi Haza.